Selamat siang, selamat datang di acara kami Insider yang merupakan suatu acara setiap mingguan yang digarap oleh Indonesia Direct. Pada acara Insider ini kita akan membagikan pengetahuan, informasi, dan juga insight terkait dengan bisnis, ekspor-import, dan juga berbagai macam pengetahuan yang menarik lainnya. Selain itu, kami juga melakukan review produk bersama dengan vendor dan juga UMKM yang ada di seluruh Indonesia yang kami percaya memiliki produk-produk yang tentunya menarik, kreatif, dan juga tentunya bisa dipamerkan tidak hanya di dalam negeri, namun juga sampai ke luar negeri. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya, Elmara Hairinisa, selaku host pada acara kali ini, untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kementerian Pariwisata, Ekonomi, dan Kreatif, terutama kepada Direktorat Pemasaran. Selain itu juga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program Kedaireka terutama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah membantu acara dari Insider dari Indonesia Direct untuk melakukan pelatihan dan pemasaran milik UMKM dan juga vendor yang ada di Indonesia. Selain itu juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada TV Desa selaku media partner yang telah membantu program Insider untuk menyiarkannya secara live via Satellite Freesat, aplikasi Genflix, dan juga YouTube. Kami dari Indonesia Direct percaya bahwa banyak sekali produk-produk milik Indonesia yang dimiliki oleh vendor dan juga UMKM di Indonesia yang patut untuk dipasarkan tidak hanya di dalam negeri namun juga sampai dengan mancanegara melalui e-commerce kami juga yang kami miliki di indonesiadirect.org. Baik, kita akan langsung masuk ke acara selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Bib, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Elma. Apa kabar? Saya sih sehat-sehat saja. Minggu ini sibuk banget, El. Kita baru saja merampungkan sebuah helatan besar Indonesia Direct. Teman-teman kita bawa ke Pacific Expo dan alhamdulillah semuanya berjalan bagus dan sudah selesai. Minggu-minggu depan kita punya acara yang tidak kalah keren. Acaranya apa nanti kita akan sampaikan pada Insider minggu depan gitu ya, Elma. Iya, betul sekali. Betul sekali Pak Bib. Di Indonesia Direct ini kita memang mempunyai banyak sekali program-program, juga seperti kemarin ada Pacific Exposition, nanti juga nih ada yang baru yang akan saya sampaikan terbaru dari partner kami, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nanti selanjutnya saya akan sedikit sharing-sharing terkait dengan, ada nih Pak Bib, suatu program namanya. Iya betul, ada program stimulasi Bangga Buatan Indonesia yang sangat membantu nanti untuk vendor dan juga UMKM tentunya yang ada di Indonesia itu sendiri. Wah, pada mau denger ini kayak apa ceritanya? Okay. Langsung aja ini. Oke, kalau gitu saya langsung mulai terkait dengan sharing-sharing kita kali ini tentang program stimulasi Bangga Buatan Indonesia. Sudah terlihat share-nya? Oke. Sudah, Elma. Blank ya gambarnya? Oke. Iya, jadi masih gelap. Ya, ini udah. Di sini aja ya. Jadi kemarin dari pihak Indonesia Direct sendiri juga kita sudah mendapatkan informasi dari Kemenparekraf terkait dengan ada suatu program namanya adalah program stimulus Bangga Buatan Indonesia. Nah, apa sih itu program stimulus Bangga Buatan Indonesia? Jadi program ini itu merupakan sebuah bagian dari pemulihan ekonomi nasional pada sektor ekonomi kreatif, terutama pada subsektor fashion, kriya, dan kuliner, termasuk skincare dan juga kosmetik. Nah, program ini itu dicanangkan oleh siapa sih? Jadi ini merupakan suatu kolaborasi antara pemerintah dan swasta atas inisiasi dari beberapa kementerian seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, lalu ada tentunya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lalu ada Badan Koordinasi Penanaman Modal, ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Dalam Negeri, yang mana memiliki tujuan tersendiri untuk merencanakan program dari stimulus Bangga Buatan Indonesia ini.
Nah, tujuannya apa sih? Jadi ini tujuannya adalah diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 4.000 pelaku ekonomi kreatif sebagai upaya untuk meningkatkan transaksi produk lokal dengan pembelian melalui platform digital. Nanti ada beberapa memang platform digital yang bekerja sama dengan PSBBI ini untuk mencanangkan program dari PSBBI. Selain itu juga untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk berkontribusi dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan membangun loyalitas konsumen terhadap produk-produk dalam negeri. Jadi ini dapat digunakan baik untuk pelaku bisnis oleh merchants dan juga konsumen itu sendiri gitu. Nah, siapa sih yang dapat mengikuti gitu? Tadi kan saya sudah sebutkan ada merchant atau pelaku aircraft dan juga ada konsumen. Jadi untuk merchant itu sendiri merupakan pelaku ekonomi kreatif yang berbentuk perseorangan atau juga badan usaha yang melakukan e-commerce melalui sarana yang dibuat dan dikelola oleh platform digital. Nah, untuk konsumen sendiri itu tentunya warga Indonesia dan juga pembeli yang melakukan transaksi pembelian produk yang dijual merchant dalam transaksi e-commerce seperti itu. Nah, untuk program ini berlaku dari tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021. Nah, untuk disclaimer aja, jadi sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 itu bukan berakhir pendaftaran, tapi lebih tepatnya berakhirnya program dari PSBBI ini gitu. Jadi, untuk pendaftaran sebenarnya yang untuk merchant itu kemungkinan pendaftarannya bisa sampai minggu ini atau jika diperpanjang sampai minggu depan. Jadi mungkin bagi para teman-teman vendor dan juga UMKM yang baru tahu mengenai informasi terkait PSBBI ini bisa langsung nanti mendaftar. Website-nya nanti akan kita beritahu di akhir, di presentasi slide terakhir. Dan juga kalau bisa daftarnya sekarang karena memang dikabarkan kemarin oleh Kemenparekraf itu sendiri untuk merchant bisa jadi minggu ini terakhir atau enggak jika diperpanjang itu minggu depan untuk diputuskan sekitar 4.000 merchants yang akan diterima yang untuk mengikuti program stimulus Bangga Buatan Indonesia. Untuk selanjutnya untuk selanjutnya tujuan yang akan didapatkan dari PSBBI, bentuk bantuannya, maksud saya. Jadi bentuk bantuannya itu berupa voucher penjualan. Voucher penjualannya itu senilai Rp100.000 yang diberikan untuk setiap transaksi jual beli minimal Rp200.000 dengan total nilai sampai Rp50 juta. Jadi misalkan kita nanti transaksi jual belinya itu sekitar 200.000. Nanti kita akan dapat voucher potongan sebesar Rp100.000 gitu dengan total nilai sampai 50 juta rupiah. Nah, tapi ini tidak berlaku untuk kelipatan. Misalkan beli Rp400.000, nah itu dapat voucher Rp200.000, itu tidak seperti itu. Jadi untuk satu transaksinya itu dapat voucher Rp100.000 dengan transaksi jual beli minimalnya Rp200.000 seperti itu. Jadi tidak berlaku kelipatan ya. Selanjutnya itu adalah tahapan. Yang pertama ada sosialisasi bantuan pemerintah dalam PSBBI, lalu ada perjanjian kerjasama dengan platform digital, dilanjut dengan pendaftaran dan seleksi penerima bantuan atau merchant. Di sini kita masih ada di proses pendaftaran dan seleksi ya. Dan mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi baru kita masuk ke penetapan penerima bantuan atau merchant dan perjanjian kerjasama. Lalu dilanjutkan dengan penyaluran bantuan pemerintah dalam bentuk voucher penjualan kepada merchants melalui platform digital. Lalu ada konsumen melakukan transaksi belanja produk merchant melalui platform digital menggunakan voucher penjualan. Di sini baru konsumen dan juga merchant dapat menggunakan vouchernya untuk mendapatkan bantuan dari PSBBI ini. Lalu selanjutnya ada pelaporan bukti transaksi dan update status voucher penjualan oleh merchant. Lalu selanjutnya ada penagihan pembayaran oleh merchant kepada penyelenggara dari PSBBI. Kita lanjut ke next slide. Lalu ada validasi pengajuan tagihan pembayaran dan bukti transaksi oleh PPK. Dan selanjutnya ada perintah pembayaran stimulus, dan ada pembayaran stimulus dari kas negara ke rekening merchant, dan yang terakhir ada evaluasi dari PSBBI itu sendiri. Nah, apa yang harus kita tahu nih? Jadi dari PSBBI ini benefit untuk merchant itu apa aja sih? Seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya. Jadi nanti
Untuk merchant dapat mengajukan penerbitan voucher potongan harga sebesar 100.000 untuk transaksi minimal 200.000 dengan pembelian melalui e-commerce yang memang bekerja sama dengan PSBBI. Ada apa aja? Ada Bukalapak, lalu ada Blibli, ada Bmarket, Bineka, GrabFood, Gurita, The Aftings, Pexel Market, ada Evermost, Malang Lair, 99% usahaku by Telkomsel. Lalu merchant yang berhasil lolos seleksi akan mendapatkan 500 voucher dengan total hingga 50 juta rupiah. Sorry, ini maksudnya 50 juta rupiah ya. Selanjutnya juga merchant akan dipromosikan pada website PSBBI dan e-commerce dengan jangkauan yang luas agar konsumen mengetahui promo yang sedang berjalan. Nah, untuk syarat dan ketentuannya seperti apa? Jadi syarat ketentuan yang harus dimiliki oleh merchant tadi harus industri yang fashion, konsumen, dan juga kria, termasuk skincare dan juga kosmetik. Terus selanjutnya produk asli buatan Indonesia, lalu telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Nah, di sini juga nanti dari kontak center dari Kemenparekrafnya juga akan membantu para merchant untuk membuat NIB-nya jika memang tidak memiliki NIB, seperti itu. Lalu selanjutnya belum pernah dan tidak sedang menerima bantuan dari anggaran PEN maupun bantuan sejenis lainnya. Nah, untuk bantuan anggaran PEN-nya ini, jika memang sudah memiliki bantuan PEN 2021, maka tidak bisa mendapatkan bantuan dari PSBBI atau tidak bisa mengikuti program stimulus Bangga Buatan Indonesia. Namun jika menerima bantuannya itu di tahun 2020 atau tahun sebelumnya seperti 2019, maka bisa mengikuti dari program PSBBI ini. Nah, selanjutnya telah memiliki akun jualan di e-commerce yang mendukung program ini, seperti jika merchant atau nanti para vendor memiliki akun jualan di e-commerce seperti punya akun jualan di Bukalapak, Blibli, Bmarket, salah satu aja dari yang sudah bekerja sama dengan PSBBI, maka bisa mengikuti program dari stimulus Bangga Buatan Indonesia. Selanjutnya, Oke, selanjutnya syarat dan ketentuan untuk buyers. Jadi sini buyers dapat membeli produk lokal buatan Indonesia dan mendapatkan voucher 100.000 pada e-commerce yang bekerja sama dengan PSBBI. Selanjutnya buyer juga diperbolehkan untuk mendapatkan voucher beberapa kali dan jumlah maksimalnya itu tergantung dan ditetapkan masing-masing oleh e-commerce gitu, teman-teman. Nah, ini mungkin pertanyaan yang teman-teman semua pengen tahu tentang program program stimulus Bangga Buatan Indonesia. Yang pertama adalah bagaimana status sisa voucher pada merchant yang tidak digunakan oleh konsumen. Nah, jawabannya adalah jika dalam waktu tertentu voucher tidak habis, maka alokasi voucher tersebut tidak bisa diklaim oleh merchants lain. Nah, jika sampai dengan tahap pemakaian voucher telah berakhir, yaitu akhir November 2021, namun masih belum terdapat voucher yang belum diklaim oleh konsumen, maka voucher tersebut harus dikembalikan kepada negara. Lalu yang kedua, kapan merchant saya dapat mengajukan pencairan dana voucher yang telah resmi digunakan kepada pihak penyelenggara, yaitu pada merchant mengajukan penagihan kepada penyelenggara setelah terkumpul total tagihan sebanyak 10 juta rupiah melalui sistem informasi PSBBI dengan melampirkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan petunjuk teknis. Jadi seperti itu kurang lebih dari program stimulus Bangga Buatan Indonesia. Jadi jika memang teman-teman vendor di sini tertarik atau juga tentunya para teman-teman hadir di sini tertarik untuk mengikuti program stimulus Bangga Buatan Indonesia, bisa langsung kunjungi di link stimulus-bbi.kemenparekraf.go.id atau dapat menghubungi kontak senternya di 081 281 784 dan 478. Nah, ini jadi merupakan program yang memang diusung oleh beberapa kementerian yang ada di Indonesia yang tujuannya adalah untuk membantu vendor-vendor yang ada di Indonesia untuk pemulihan ekonomi yang ada di Indonesia seperti itu. Mungkin segini aja, cukup sekian dari sharing session saya terkait dengan PSBBI. Untuk acara selanjutnya mungkin kita akan langsung masuk ke sharing session yang akan disampaikan oleh partner saya, yakni adalah Ifat. Sebelum masuk, izinkan saya untuk menyapa Ifat terlebih dahulu. Selamat siang, Ifat. Sudah siap. Selamat siang, Elma.
Halo, selamat siang. Untuk hari ini mau bahas tentang apa? Untuk hari ini saya mau membahas tentang barang-barang apa saja sih yang bisa menjadi dekorasi untuk menambah sentuhan alam pada ruangan di rumah. Oke, boleh. Bagus sekali. Mungkin bisa langsung dimulai aja ya, Fat. Untuk Baik, Fat, saya persilakan. saya share screen dulu. Baik, terima kasih Elma. Hari ini saya akan berbagi sedikit sharing session tentang decoration item that can be used for nature look, atau barang-barang dekorasi apa saja sih yang bisa digunakan untuk tampilan alam di rumah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tampilan alam pada dekorasi rumah sangat penting karena mempengaruhi mental seseorang. Tampilan atau sentuhan alam pada sebuah rumah juga akan membuat setiap penghuninya tentunya betah dan berada nyaman di rumah. Untuk mewujudkan sebuah rumah menjadi segar dan mengubah rumah dan membuat tampilan alam, bahkan beberapa keluarga pun rela mewujudkannya dengan mempekerjakan ahli interior untuk mengubah rumah mereka. Salah satu tren yang dipilih mereka mengusungkan tema The Green Look. Nah, tema ini bukan berarti mengubah semua dinding-dinding rumah menjadi berwarna hijau dengan cat, tapi menambahkan beberapa sentuhan alam seperti menambahkan beberapa tanaman pada sudut-sudut ruangan. Nah, jika Anda berencana untuk merestrukturisasi interior, mungkin beberapa barang yang akan saya ceritakan ini dapat menginspirasi atau menambah ide teman-teman. Yang pertama ada artificial grass mat atau tikar rumput buatan. Sesuai dengan namanya, tikar rumput buatan ini bukan rumput sungguhan yang bisa disiram kemudian tumbuh, tapi tikar rumput buatan ini merupakan tikar plastik atau yang bersifat sintetis. Biasanya tikar rumput buatan ini banyak digunakan untuk diletakkan di balkon rumah atau juga diletakkan di teras untuk menambah pemandangan tanpa harus repot-repot merawatnya. Tikar rumput buatan ini pun sangat fleksibel ya, karena dapat disesuaikan ukurannya dengan ukuran ruangan yang ingin kita desain. Yang kedua ada tanaman indoor atau indoor plants. Tanaman indoor merupakan salah satu opsi yang paling banyak digunakan sebagai dekorasi sebuah rumah. Namun bukan hanya sekadar sebagai penghias, tanaman indoor ini yang dipilih sebaiknya juga memiliki manfaat untuk kesehatan, seperti dapat membersihkan udara atau mengusir serangga-serangga terutama nyamuk ya. Salah satu tanaman yang dapat dijadikan sebagai tanaman indoor adalah seperti tanaman aloe vera, tanaman tulsi, dan juga tanaman ular. Nah, kenapa sih ketiga tanaman ini dapat dijadikan opsi sebagai tanaman indoor atau dapat ditaruh di sebuah ruangan? Karena tanaman aloe vera ini mempunyai karakteristik yang dapat tumbuh optimal di tempat yang teduh dan juga tidak membutuhkan banyak air. Tanaman aloe vera ini pun mempunyai manfaat, yakni sebagai tanaman obat dan juga dapat digunakan sebagai penyejuk ruangan karena kemampuannya yang dapat menyerap karbon dioksida yang tinggi. Tanaman tulsi pun mempunyai manfaat, yakni khasiat sebagai antibakteri dan juga dapat membunuh bakteri, juga sebagai pengusir serangga terutama nyamuk. Dan tanaman ular atau snake plant dapat mengurangi polusi udara yang ada di ruangan kita. Selanjutnya ada hanging planters atau tanaman gantung. Opsi ini sangat cocok untuk mungkin teman-teman ada yang tidak mempunyai ruang yang cukup untuk menyimpan tanaman, apalagi nggak ada halaman rumahnya. Nah, hanging planters ini sangat cocok untuk menambah sentuhan alam di rumah. Tanaman gantung ini biasanya diletakkan di beberapa dinding atau pagar balkon rumah untuk menambah kesejukan dan juga menambah pemandangan. Kemudian ada lukisan tanaman dan bunga atau plant and flower paintings. Meskipun hanya sebuah lukisan dan bukan tanaman, tapi penambahan interior lukisan di dinding rumah juga dapat menambah pemandangan di rumah Anda. Nah,
Lukisan tanaman atau bunga ini biasanya dapat diletakkan 1 sampai 3 lukisan di setiap dinding untuk mempercantik sebuah ruangan. Apalagi dinding-dinding yang kosong, jika ditambah lukisan pastinya akan merubah suasana dan juga pemandangan di rumah. Kemudian ada pebbles atau kerikil. Nah, mengenai sentuhan alam itu bukan hanya tentang menambahkan barang-barang yang hijau atau tanaman di rumah, tapi ini tampilan alam dengan sentuhan kerikil merupakan salah satu opsi yang dapat dicoba. Anda dapat menambahkan kerikil pada untuk menghias dinding atau juga menyebarkan beberapa kerikil di atas tikar-tikar rumput buatan, sehingga meskipun di rumah saja Anda masih dapat merasa dekat dengan alam. Nah, dengan menggunakan beberapa opsi barang-barang yang telah saya ceritakan, pastinya Anda dapat menambahkan sentuhan-sentuhan alam pada sudut-sudut ruangan Anda. Terlebih di musim seperti ini ya, musimnya pandemi, bekerja dari rumah dan juga sekolah dari rumah, maka untuk menambah kenyamanan mungkin Anda bisa merubah sedikit beberapa ruangan agar lebih terasa nyaman. Anda dapat merestrukturisasi interior rumah Anda dengan tenaga sendiri atau mengambil saran ahli untuk hasil yang lebih baik. Nah, mungkin itu saja, sekian dari saya kembalikan kepada Elma. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Ifat atas sharing sessionnya terkait dengan apa aja sih produk-produk yang mungkin bisa membuat rumah itu terkesan natural look. Apalagi sekarang di generasi saat ini, mungkin ya di era sekarang orang-orang itu kembali lagi ingin melihat rumahnya, desain interior maupun eksteriornya itu lebih seperti menyatu dengan alam. Mungkin sekarang kalau misalkan ngelihat ada kafe-kafe atau restoran, sekarang udah banyak ya yang mengkonsepsikan decoration-nya menjadi natural look. Jadi ini mungkin akan sangat bermanfaat sekali buat teman-teman semua yang memang tertarik dengan konsep dari natural look. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke review produk. Namun sebelum itu juga tadi kita sudah mendapatkan informasi-informasi juga yang baik terkait dengan seperti program stimulus Bangga Buatan Indonesia, lalu juga ada tadi decoration item that can be used for natural look, juga ini akan sangat bermanfaat sekali buat teman-teman semua. Kita mungkin akan langsung masuk ke acara selanjutnya yaitu review produk. Namun sebelum kita masuk ke acara review produk, sahabat desa, mari kita saksikan terlebih dahulu commercial break berikut ini. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Selamat siang, selamat datang kembali ke acara kami, yang ini adalah acara Insider, yang mana kami menyediakan informasi-informasi terkait dengan bisnis dan juga ekspor-import. Selain itu juga kami melakukan review produk. Baik, sahabat desa, mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yakni adalah review produk. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yakni dari Kling International. Mungkin untuk acara selanjutnya ini akan saya sampaikan langsung atau akan langsung dijalankan oleh Pak Bib. Mungkin saya bisa sapa dulu. Selamat siang, Pak Bib. Selamat siang. Baik. Ya. Gimana ini? Kita mau mulai saja? Apa mau ngomong masalah tanaman dulu? Oke. Untuk Mbak Waninya udah ada ya. Mungkin Wani bisa udah langsung, Pak. Iya, sudah saya ada. sebelum ke review produk, saya tadi tertarik sama presentasinya Ifat. Ada tanaman ular, kayak apa itu bentuknya tanaman ular? Sayang si Ifat nggak nunjukin sih anunya ya, bentuknya kayak apa. Itu kamu ambil dari mana, Fat? Ini memang
ini memang salah satu materi untuk ke insider kita, betul ya Ifat ya? Iya, benar sekali Pak Bim. Mungkin untuk yang tertarik bisa langsung baca di Instagramnya Insider. Oke, jadi silakan nanti yang mau tahu lebih lanjut seperti apa tanaman ular bisa nanti masuk ke Instagramnya Indonesia Direct. Di situ nanti ditunjukin kayak apa sih bentuknya. Saya juga penasaran, belum pernah lihat apa bentuknya kayak ular atau apa. Baik, Elma, kita langsung ke review produk. Kali ini kita akan kedatangan salah satu sahabat saya. Udah lama saya nggak ketemu. Saya manggilnya Mbak Wani, tapi nama lengkapnya terus terang saya juga nggak tahu siapa. Nanti kita tanya aja langsung. Oke, Mbak Wani, selamat siang Mbak Wani. Apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Ya, saya ketemu terakhir ya posisinya sama, duduk di depan rumah, sampai sekarang ketemu juga masih nongkrong depan rumah, berarti kamu nggak pernah pindah-pindah. Oke. Namamu siapa sih Mbak? Lupa terus saya. Ipriyawani. Oh, Ipriyawani ya, betul. Pengejaan perusahaanmu betul ya? Klein atau Klein? Client. Atau Client? Client. Client, oke. Artinya apa itu, Mbak? Client? Itu kan kita ambil dari bahasa Yunani itu, Pak. Artinya kurang lebih sukses, terkenal, berjaya, seperti itulah. Jadi intinya semoga menjadi sebuah doa gitu ya untuk brand kami. Waduh, mantap. Doa yang baik-baik aja ya. Sukses, berjaya, apalagi tadi ya, macam-macam dicampur ya. Dan memang udah sukses sekarang, lumayan sukses. Ceritanya nanti aja ya. Tapi mulai berdiri tahun berapa dan bagaimana itu ceritanya? Kalau klien sendiri sebetulnya April 2019, 29 April kalau tidak salah. Itu saya sebelumnya memang saya di fashion sudah lama gitu, tapi kita bentuk brand klien ini dari April 2019 itu. Saya berdua dengan rekan saya, Wulan, itu kami sama-sama pecinta hewan, Pak. Jadi pecinta kucing gitu, anjing ya khususnya. Kita biasa sterilisasi kucing-kucing jalanan, kita kumpulin dana gitu kan. Jadi kita steril ke dokter hewan, kita ada rekanan dokter hewan. Lalu kita steril untuk menghindari kucing-kucing. Kalau di luar negeri kan wajib ya Pak ya steril ya. Betul. Kalau di sini kan masih rendah Pak kesadarannya tuh. Iya. Nah kita sering volunteering. Akhirnya kita berpikir kita bentuk bisnis ini. Terus kira-kira apa ya? Karena saya memang di fashion sudah lama. Oke kita di fashion aja ya. Jadi kita istilahnya produk yang kita angkat itu 3 di fashion, sepatu, tas, busana. Tapi tetap visi misi kami sebagian profitnya itu untuk keuntungan kita ya untuk hewan-hewan jalanan itu ya. Jadi kita sterilisasi kayak gitulah, ada posnya kita sisihkan seperti itu. Oke, menarik. Jadi malah bermula dari sebuah kesayangan terhadap binatang-binatang, terutama hewan peliharaan, begitu. Kemudian muncullah Kleine. Lah, sebelumnya Mbak Wani di mana? Sebelum di Kleine? Sebelumnya saya memang bisnis fashion, tapi belum dengan brand klien. Memang saya dengan rekan istilahnya dengan klien Malaysia itu kan dari 2010 memang sudah rutin. Artinya beliau rutin order, tetap ada kerjasama dengan saya gitu di bidang busana gitu. Oh gitu ya. Ada yang tanya tuh sebelumnya udah pakai brand apa enggak? Kalau udah pakai namanya apa tuh? Sebelumnya belum Pak. Sebelum sih ada kita A5, tapi tidak istilahnya. Kalau misalkan
klien mau pakai brand mereka, monggo gitu. Jadi Oke. ya untuk mereka seperti itu. Berarti masih white label ya istilahnya. Kamu pesan mau kasih apapun, oke lah gitu. Ya. Baik, menarik. Kemudian baru pada saat membangun klien ini, Mbak Wani memang menciptakan ini. Klien ini sudah didaftarin atau baru sekedar brand aja? Apa sudah ada trademark atau gimana? Kita sudah Haki dari awal kita launching itu sudah. Oke. Sudah terdaftar sampai 2029 ya. Oke, menarik. Kita juga nggak mau nanti di saat kita sudah besar ternyata ada yang klaim begitu kan Pak ya. Betul sekali. Itu memang niat sendiri atau kebetulan ada tawaran dari pemerintah atau gimana? Memang pada saat kita membentuk klien ini kita udah mempersiapkan gitu. Kita harus istilahnya apa ya? Kita mempersiapkan untuk besar gitulah. Jadi ya, betul. Banyak dana ya Pak. Jadi dari awal kita harus sudah daftar Haki gitu, berarti tidak di tengah jalan tidak ada masalah gitu kan. Nah, jadi bagus. Jadi sudah daftar gitu. Ya, betul. Itu merupakan langkah yang tepat. Jadi pembelajaran buat teman-teman UKM, walaupun kita mulai dari kecil, nggak ada salahnya kita bermimpi besar dan melakukan sesuatu yang bisa membuat kita jadi besar. Di antaranya ya merek ini kan, salah satu hal yang selalu dibuat oleh teman-teman bahwa merek ini merupakan hal yang mutlak sebaiknya kita daftarkan dari awal. Tapi berarti nggak ada fasilitas dari pemerintah ya Mbak Wani? Tempo hari saya kecepatan daftar, ternyata setelahnya ada program gratis tuh dari Pemkot. Cuma saya ambil yang ternyata kan dapat info kalau UMKM tuh beda harganya. Kalau umum kan 2 juta kalau tidak salah ya Pak, satu kelas. Betul. Iya. Nah, kami waktu itu dapat info, terus saya masukin berkas-berkas. Satu kelas itu kenanya 600, jadi kami kan ambil 2 kelas. Nah, itu jadi yang khusus ada UMKM. Oh, berarti Mbak Wani cuma bayar 600 yang 600 saja. Oke. Iya. Ya, menarik. Jadi dikali 2 kelas. Padahal Mbak Wani ada berapa kelas? Tas sama sepatu gitu ya? Tas, sepatu, sama busana, tapi itu saya lupa ya yang dapat satu kelas gabung itu apa ya, tapi yang pasti 3 item itu masuk ke 2 kelas gitu. Oh, oke. Menarik. Jadi memang dari awal mulai itu memang fokus di tas dan sepatu dulu atau busana dulu atau langsung tiga-tiganya? Kalau busana sebetulnya dari awal banget karena saya dari IKJ, saya tekstil ya. Memang saya dari dulu memang didesain busana, tapi pada saat kita launching klien ini, yang kita keluarkan itu sepatu sama tas dulu. Oh, sepatu sama tas. Seperti ini ya bentuknya. Ya. Sepatu kebanyakan sepatu perempuan apa all sexes termasuk laki-laki juga, Mbak? Awalnya sepatu perempuan, Pak. Tapi makin kesini kayaknya kita mulai menentukan signature. Jadi kita mau ke arah rotan nih, karena kan masih rotan kan kebanggaan Indonesia ya Pak ya. Yang saya tahu itu 80% suplai rotan dunia itu berasal dari Indonesia gitu kan. Betul. Nah, menarik itu. Akhirnya tas sama sepatu kami mulai ke arah rotan. Nah sekarang mulai ngeluarin sendal pria, tapi khusus kalau sendal pria itu kita khusus yang kulit, hanya kulit saja. Oh, tambah rotan ya. Ini kenapa gambarnya balik lagi? Amanda, udah sampai di mana kok gambarnya balik sini? Saya mau lihat tadi itu ada yang menarik itu yang pakai rotan. Mbak, permasalahan di rotan adalah rotan itu kan kadang-kadang materinya kasar gitu kan ya. Itu biar nggak nusuk kaki, kamu apain? Itu kita belinya, kita kan pakai rotan
Ratan webbing, Pak. Ya. Jadi kita tidak hanya manual, itu kita beli lembaran kayak kita Oh, lembaran sudah tekstil gitu loh. lembaran. Oke. Gulungan 15 meter itu sudah, dan itu anyamannya anyaman pabrik, jadi dia memang udah licin gitu, Sudah Pak. licin ya? Oke. Nah, Berarti nggak kayak handmade yang masih kasar, harus diapain. Berarti tinggal dipasang aja. Ada kesulitan nggak, iya Mbak? deh. Darab pakai rotan dan pakai kulit? Kesulitan iya, karena SDM-nya itu kan masih katakanlah masih Susah. jarang ya, Pak. Betul. Kalau kulit itu tidak bisa semua, SDM tidak semua bisa, karena prosesnya tuh agak beda. Nah, untuk rotan sendiri juga sama, jadi sebetulnya mereka bisa pelan-pelan saya kasih tahu dulu, ini loh caranya kayak gini, karena memang rata-rata belum pernah mengerjakan, apalagi yang kita rotan sudah anyaman pabrik itu. Tapi kalau sudah biasa sih lebih enak gitu, karena Malah kalau enak, dengan ya. kita tas rot itu kita nggak terlalu maksudnya modelnya nggak yang rame sekali ya, karena kita mau fokuskan ke rotannya gitu kan, biar jadi Iya, eye-catching betul. gitu. Jadi kalau sudah terbiasa sih gampang. Cuma adaptasi di awal itu memang susah. Tapi kalau dari harga, antara rotan dan kulit, Mbak Wani bikin harga barangnya sama atau beda? Jadi kalau kita tergantung sih, Pak. Kalau rotan itu kan saya pasti kalau kita misalkan tas lah gitu ya. Ya. Kalau tas itu kan ada rotannya, pasti ada campurannya nih. Kalau tidak kulit PVC atau kulit asli gitu. Nah, ya, betul. Jadi kalau yang rotan kulit asli memang lebih mahal dibanding yang kulit PVC seperti itu. Nah, kalau yang sendal kulit sih justru sekarang nih kita apa ya istilahnya, kita harga justru ingin lebih bersahabat gitu, Pak. Jadi kalau harga sendal kulit kami itu klien dengan sendal biasa yang non kulit itu, saya rasa harganya sama. Oh gitu, oke. Menarik itu. Ya, bagus, Mbak. Dan memang kalau untuk luar negeri, memang tahun ini saya perhatikan betul, kalau untuk pasar luar negeri, rotan ini lagi benar-benar naik daun. Dalam arti mulai dari di furniture dan juga di handicraft, dan sekarang masuk di fashion, itu semua banyak yang pakai rotan, dan permintaan kombinasi dengan rotan ini memang lagi tinggi-tingginya sekarang. Ya, betul sekali. Jadi mumpung masih waktunya, Mbak Wani harus sudah mulai cari pasar lain juga. Saya dengar-dengar udah masuk di Malaysia kan ya, Mbak Wani ya? Iya, Pak. Iya, yang pertama ke Malaysia. Oh, itu bayar pertama ya? Berarti ke Malaysia itu? Iya, untuk rotan ya. Tapi ini kan sebetulnya saya sudah dapat bayar dari KBR ini di Tanzania. Oh, Udah siapin semua sih. Udah, itu tinggal pengiriman aja sih. Sampelnya kemarin sudah ada perbincangan juga akan order sekian untuk plus order 1 kontainer 20 feet seperti itu sih. Tapi sudah kita siapin semua gitu. Alhamdulillah. Jadi sudah mulai punya market yang bervariasi ya, nggak cuma sekedar di Malaysia, namun langsung lompat langsung ke ujung Afrika. Jauh banget lompatnya. Yang disukai orang Afrika seperti apa sih, Mbak? Satu sih yang paling utama sebetulnya harga ya, Pak. Iya. Dari barangnya maksud saya. Ya, dari barangnya, model seperti apa yang mereka senang, Pak? Penasaran juga nih. Kalau model sih katanya bebas, cuma tren pasar saat ini tasnya tuh tas yang, jadi ternyata mereka mengikuti tren dunia juga. Kecil-kecil gitu, Pak.
Dan itu tuh sekarang yang lagi tren tuh yang kecil-kecil, hanya muat handphone, terus makeup sedikit. Nah, seperti inilah yang jadi kita ya mengikuti seperti itu gitu. Dan memang budgetnya juga jadi lebih murah ya, karena kita juga bisa kasih harga lebih rendah karena Lebih bahan bersahabat, iya. lebih sedikit gitu. Dan menurut Mbak Wani, dari dua daerah buyers yang Mbak Wani sudah dapat buyersnya ini, itu selera mereka bagaimana? Beda banget atau hampir sama atau sama aja? Kalau yang Malaysia ini dia lebih apa ya? Sebetulnya pasarnya klien saya ini pasar yang Malaysia berbeda, dia menengah ke atas ya? gitu Pak. Oh, oke. Tapi dia juga pasarnya sangat luas sih. Oke. Sedangkan terutama kalau yang itu dari segi harga ya. Kalau Malaysia pasti. saya masih di leluasa nih Pak harga. Kalau Afrika, Tanzania ya tahulah. Jadi kita semua serba ya kita di lah. Oke, itu pasti. Ceritanya gimana sih Mbak waktu dapat buyer dari Malaysia ini? Saya kan sekarang punya ada 3 buyer. Kalau yang dari 2010 itu saya itu ada 1 buyer dari 2010 Pak. Tempo hari saya kerja saya jadi desainer dan orang kepercayaan owner butik. Kemudian saya resign, beliau juga butiknya sudah tidak ada, dan klien lamanya mencari orang Indonesia untuk partner. Melanjutkan. Terus saya diduduklah gitu. Nah akhirnya sampai saat ini dan nambah lagi, ada 1 lagi dan ada 1 lagi, 3 lah gitu yang saya pegang. Artinya maksudnya mereka itu selalu rutin ya, ada aja order gitu. Dan ketiga-tiganya sampai sekarang masih pakai mereknya Klein atau mereka pakai merek sendiri? Merek sendiri. Kalau mereka nanti karena mereka juga punya istilahnya memang mereka jadi yang satu juga dia untuk masuk 3 negara, Brunei, Malaysia, Brunei, Singapura. Oke. Sedangkan yang Mbak Wani pakai merek sendiri itu baru yang di Afrika? Iya. Oke. Kalau di dalam negeri kan kita punya tim reseller nih Pak. Oke. Jadi ada seluruh Indonesia ya kita mereka itu yang mereka rutin promo produk-produk kita gitu. Oke. Perbandingan antara porsi pasar luar negeri dan dalam negeri itu berapa persen, Mbak? Kalau sekarang lagi turun ya Pak, karena kondisi kayak jadi sangat menurun sih Pak selama COVID ya, karena pasti. Dan yang naik itu justru yang reseller juga banyak beralih mereka jualan kuliner. Iya, sekarang orang butuhnya kuliner semua. Nah, justru sementara pada ke kuliner dulu gitu. Jadi kita mau gencar-gencarin kalau bisa kita lebih kuat keluar aja lah gitu. Artinya ekspor gitu ya. Lagi mencari. Berarti dari produk ke Klein sekarang yang ekspor sudah mencapai berapa? 50%? 60%? Atau bahkan sudah hampir semua diekspor semua? Belum sih Pak, baru 50%. Belum juga. Ini kita karena masih baru penjajakan ya, kita dengan beberapa buyer lagi gitu kan, ada peluang-peluang kayak
kemarin juga kan saya ikut juga tuh yang Pacific Expo ya. Iya, Nah, iya. itu. Oke, memang harus kita mulai membuka pasar terus karena yakin tahun depan, tahun 2022 itu kelihatannya perekonomian sudah pulih minimal di negara-negara barat, sehingga kesempatan kita untuk masuk ke sana. Indonesia Daring memang akan membawa teman-teman ke beberapa negara pameran mulai tahun depan. Kita sudah akan bikin program untuk offline begitu, Mbak Wani. Jadi nanti kita setelah Pacific Expo ini memang kita mau ada lanjutan lagi pameran berikutnya dan nanti akan coba mulai kita umumkan minggu depan. Salah satunya memang seperti itu. Jadi tunggu saja teman-teman, Mbak Wani dan teman-teman lain, sahabat desa semua yang punya produk-produk menarik. Dan pada saat ini kita sedang membuat program untuk membawa produk teman-teman lebih banyak ke luar negeri secara offline. Kemarin waktu di Nigeria itu online atau offline juga, Mbak? Awalnya kan business matching, Pak. Business matching aja. Kemudian awalnya saya lupa ya, si pihak KBRI itu ngumumin 10 usaha itu yang sudah kan kita ada kurasi panjang, 10 usaha, mayoritas besar-besar sih, kayak klien yang paling kecil. Sama pihak KBRI di posting di koran nasional sana, Pak. Terus kemudian banyak yang nyangkut tuh perusahaan-perusahaan, kemudian diadakan business matching. Jadi nanti mana perusahaan yang tertarik dengan mana nanti one on one gitu kan. Jadi langsung one on one dengan pengusaha sana. Kalau kita kemarin itu kita dapat beberapa calon buyer, termasuk juga ada dari pihak Kadin sana ya, VCCIA. Nah itu dari situ di follow up, dibantu juga pihak KBRI-nya. Berarti pada saat itu memang lebih ke business matching ya. Pamerannya sendiri nggak jadi. Saya dengar waktu itu mau berangkat ke sana ya. Di Sabah Day. Jadi kita hanya karena itu dadakan. Akhirnya saya kirim brosur ke klien untuk awalnya dari situ disebarkan flyer klien di pameran di Sabah Day itu. Oke. Nah, mereka pada saat business matching ini teman-teman ingin tahu juga, Mbak Wani ngomong apa sih sampai mereka jadi order satu kontainer? Kan menarik ya. Iya. Seperti biasa pasti ya, ada triknya kan maksudnya ya saya menjelaskan produk kami, produk kami juga bisa mungkin ramah lingkungan gitu kan Pak. Terus harganya kami utarakan harga kami itu negotiable gitu kan, artinya bisa tergantung gitu ya. kuantiti. Dan kayak gitu sih. Setelah itu mereka pasti nego gitu. Iya, mereka nego terus rutin sih. Pada saat selesai business matching itu juga ada beberapa tuh yang dia langsung follow up, terus video call, ini tempat saya siap disurvei via KBRI kayak gitu-gitu. Oke. Nah, negonya sendiri nego keras atau ya pokoknya Mbak Wani bilang diskon sekian persen mereka mau, atau alot bolak-balik banyak teman-teman yang gitu biasanya. Gimana pengalamannya Mbak Wani? Ya kalau saya sih namanya kita bisnis ya Pak ya, kita mengikuti buyer kita kan. Tapi itu si buyer bilang ini ada dua. Jadi yang satu ini saya lihat dia produknya kan busana muslim. Kalau yang satu itu saya lihat price-nya bagus lah gitu, maksudnya mungkin
gitu Kak Ras. Nah, yang satu lagi ini dia untuk grosiran-grosiran gitu. Kalau ini dia jelas-jelas dia untuk comparing Cina. Awalnya saya siap masuk. Iya. Jadi dia masukin dari Cina, dia pengen bisa nggak kamu menggantikan Cina, kalau kamu bisa masuk, Cinanya kita stop, terus kita ambil klien gitu. Terus pertama dia kasih harga, itu saya benar-benar shock, maksudnya jauh murah sekali banget. dari harga pasti kami gitu. Cuman saya jelaskan, oke, saya bisa kok ngikutin. Saya pede aja, saya bisa kok ngikutin gitu. Waduh, nekat. Awalnya pihak KBRI juga agak shock. Bu, yakin? Bisa, Pak? Gitu kan. Itu memang bisanya bisa bener atau Mbak Wani ngegas saja? Awalnya saya ngegas, tapi saya yakin gitu, Pak. Saya Bisa pasti gitu bisa. Ya? Oke. Selama ini terus saya bicara dengan para vendor-vendor produk kita gitu kan. Terus saya berpikir kalau kita mau harga lebih rendah itu pasti kita cari bahan baku harus ke sumber gitu kan ya Pak. Iya, betul. Itu kan jauh tuh biasanya. Iya. Berjalan ke sana sini saya cari ternyata nemu gitu sumbernya tuh yang memang jauh gitulah dari. Tapi ada, iya. Gitu. Terus, si STM juga. Oh, kalau kuantiti besar bisa harganya jauh gitu, bisa lebih murah dan kualitas kita alhamdulillah, maksudnya gini Pak, kita tidak terlalu mengurangkan kualitas, sebisa mungkin tetap bagus gitu kan. Kita kasih harga terbaik dan kualitas kita juga tidak mengurangi gitu. Cuma mungkin nanti kayak tadi saya bilang agak dikecilin sedikit. Kalau rotan itu Pak, saya ada sisa 5 cm itu saya pungut. Oh iya, itu efisiensi. Iya, betul. Itu kan 5 cm kali 20 cm itu bisa. Nah, sudah jadi satu tas itu. Berarti gitu. Jadi ya bisa kita kumpulin gitu. Iya. Betul. Ya memang begitulah ceritanya. Kita berusaha, apabila sahabat desa, teman-teman sudah mulai berurusan dengan negosiasi dengan pihak buyers, memang seringnya seperti apa yang diceritakan sama Mbak Wani tadi, banyak suka dukanya. Biasanya mereka main nego habis-habisan, ada yang sudah sukanya banding-bandingin sama Cina, itu salah satu yang memang kita harus siap ya Mbak Wani ya. Jadi iya, buat pembelajaran teman-teman semua. Baik, menarik sekali ceritanya. Ini salah satu contoh lagi baju embroidery. Oh, pakai pakai apa namanya? Embroidery. Ya, oke. Menarik. Tapi sekarang malah kayaknya lebih banyak di tas dan sepatu ya daripada baju ya Mbak Wani ya. Ya, kita kepengennya sih kalau baju mungkin kita sih mengikuti negara tujuan ekspornya ya Pak ya. Mungkin ada yang dia lebih tertarik ke baju gitu kan. Intinya kita ada 3 produk yang masuk ke negara A yang mana itu yang kita hanya sodorkan sesuai produk yang mereka cari gitu. Betul. Memang sebaiknya seperti itu. Betul sekali. Menarik. Nah, kemudian setelah ini kan pasti Mbak Wani punya impian besar, klien setelah ini mau dibawa kemana, tahun depan seperti apa, kira-kira sudah ada rencana-rencana seperti apa ini? Atau impian-impiannya? Kalau rencana sih sebetulnya kita, mungkin bagi orang mimpinya terlalu tinggi, tapi sebetulnya kalau kita tidak bermimpi nanti harus. Tidak bisa maju ya Pak ya. Betul. Karena mimpi itu kan pemicu kita gitu loh, cita-cita. Ya, betul. Kita sih sebetulnya dari awal tuh dari tahun kemarin kita kepengen suatu saat klien tuh bisa ikut pameran atau fashion show di London kan ada Muslim Fashion Week kalau tidak salah ya Pak ya. Ada. Nah, itu saya tahu itu karena artinya kalau di London kalau kami bawa busana konvensional pasti kalah dengan brand dunia. Iya, betul. Kalau kami bawa
Kalau ikut Karena jadi Muslim Fashion Week, itu kan mungkin pesaing masih sedikit, dan saya yakin sih, maksudnya ya saya pede aja. Kualitas Ya, kami lumayan, terus modelnya juga simpel-simpel tapi modern gitu kan. Insya Allah sih kita kepengennya sih seperti itu. Dan karena saya belajar dari di Malaysia itu, beberapa kali ikut di Meran Muslim Fashion Week di London itu saya ngerjain gitu Pak. oke, Produknya dari saya. oke. Dan itu Berarti, lakukan oke. Berarti tinggal selangkah lagi ya. Bisa diwujudkan, nanti ya. tinggal kontak KBRI, kontak ke Parekraf. Sering-sering Parekraf punya itu fasilitas seperti itu. Nggak salahnya coba dikontak begitu. Tapi memang menarik kalau bisa masuk ke London yang Muslim ya. Fashion Week, dan apalagi ke, nggak tahu selain London di mana lagi, Paris mungkin, di mana ada. Tempo hari saya juga pernah buatkan untuk Malaysia itu sepatu untuk New York Fashion Week. Ya, oke, menarik itu. Baik, menarik sekali Mbak Wani. Semoga tahun depan bisa tercapai cita-citanya, dan kami akan berusaha cari informasi. Nanti kalau ada, memang saya akan tanya-tanya ke KBRI, ke beberapa adab yang ada di Eropa, London termasuk. Kalau ada nanti kita akan kabar-kabar lagi. Siap. Baik, saya rasa itu Mbak Wani, terima kasih, sukses terus ekspornya. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa segera berlari lebih kencang lagi. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mbak Wani. Elma, saya pikir itu ya, menarik sekali pembicaraan dengan Klein, yang betul Klein ya tadi. Iya, Klein. Ya, Klein, dan modelnya juga bagus-bagus gitu ya. So, kamu bisa lihat situ. Cewek-cewek jadi yang tertarik. Kamu sih saya nggak tertarik. Nggak ada cowoknya kecuali sarung. Saya suruh pakai sarung aja. Cowok. Oke, silakan Elma, saya kembalikan ke kamu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Bib dan juga Mbak Wani terkait dengan sharing-sharing review produknya dari Klein International. Tadi juga saya melihat beberapa produk sangat menarik sekali ya. Jadi untuk teman-teman semua yang juga tertarik dengan produknya milik Klein International, bisa langsung melihat-lihat di produk-produknya yang tadi sudah kita sharing di Klein International juga. Seperti itu. Dan bagi para teman-teman vendor yang juga ingin tertarik untuk sharing-sharing review produknya di acara kami di Insider, bisa menghubungi di email kami di cs@indonesiadirect.org atau juga bisa kunjungi website kami di www.indonesiadirect.org. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Izinkan saya untuk menutup acara. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Bib dan juga Mbak Wani dan juga rekan saya tadi Ifat yang sudah banyak sekali sharing-sharing terkait pengetahuan hari ini. Jadi kita selesaikan acara pada kali ini. Saya Elma Raharnisa selaku host pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.